Selamat malam, salam sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu, opa-opa, oma-oma dimanapun berada. Shalom. Malam ini kita bertemu dalam program SPMAB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, program dari Dewan PKLU. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumarah Tumakaka, anggota PKLU GPIB, Jemaat Sangkakala, Jakarta Barat. Sebelum kita beristirahat malam ini, kita akan membaca firman Tuhan dari dalam kitab suci Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini, sebelum kami membaringkan diri dan beristirahat, kami hendak membaca firman-Mu dari dalam kitab suci Alkitab. Terangilah mata hati kami dan penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami dan mengerti makna firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini, hari Rabu 27 November 2024, bacaan malam terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan, yang berjudul Rut menjadi istri Boas. Boas pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Ternyata penebus yang disebut oleh Boas lewat. Lalu Boas berkata, "Kemarilah, duduklah di sini, saudaraku." Ia pun datang dan duduk. Kemudian Boas memanggil 10 tua-tua kota dan berkata, "Duduklah di sini." Lalu mereka duduk. Kata Boas kepada penebus itu, "Ladang milik Elimelech, saudara kita, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi menurutku sebaiknya ku beritahukan langsung kepadamu. Belilah ladang itu di hadapan orang-orang yang duduk di sini dan di hadapan tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang berhak menebusnya selain engkau, dan sesudah engkau barulah aku." Lalu orang itu berkata, "Aku mau menebusnya." Kata Boas, "Pada hari engkau membeli ladang itu dari tangan Naomi, engkau juga memperoleh Rut, perempuan Moab, istri orang yang telah meninggal itu, untuk menegakkan nama orang
yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya. Lalu penebus itu berkata, "Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, supaya jangan aku merusak milik pusakaku sendiri. Engkau saja yang menggunakan hak tebusku, sebab aku tidak dapat menggunakannya." Beginilah kebiasaan dahulu kala di Israel apabila orang menebus atau menukar sesuatu miliknya. Untuk mengesahkan tiap perkara, orang melepaskan salah satu kasutnya dan memberikannya kepada pihak yang lain. Demikianlah cara orang mengesahkan perkara di Israel. Penebus itu kemudian berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Lalu ia melepaskan kasutnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Upa-upa, uma-uma yang terkasih, tema dari perikop bacaan kita malam ini ialah Tuhan adalah jawaban. Dan ayat emas terambil dari Fatsal 4 ayat 7 yang berbunyi, "Untuk mengesahkan tiap perkara, orang melepaskan salah satu kasutnya dan memberikannya kepada pihak yang lain." Ayat 7. Boas pergi ke pintu gerbang kota untuk menemui kerabat dekat Elimeleh yang bertanggung jawab untuk menebus atau membeli tanah milik orang yang sudah mati itu. Boas juga mengundang para tua-tua kota untuk menjadi saksi percakapannya. Di hadapan mereka, Boas mengutarakan maksudnya kepada si penebus. Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimeleh hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Mendengar perkataan Boas, si penebus awalnya bersedia menebus, tetapi ketika Boas melanjutkan pernyataan bahwa si penebus juga harus mengambil Rut sebagai istrinya, maka ia menolak menjadi penebusnya. Alasannya, hal itu dapat merusak milik pusakanya. Karena sesuai budaya Yahudi, jika kelak Rut dapat melahirkan anak, maka anak itu dinyatakan sebagai anak keturunan Elimeleh dari Chilion, bukan menjadi anak si penebus. Demikian pula dengan kekayaan yang ditebusnya, juga harus diwariskan kepada si anak. Karena itu, ia menolak dan mempersilahkan Boas menjadi penebusnya. Sesuai kebiasaan waktu itu, si penebus menanggalkan kasutnya sebelah dan menyerahkan kepada Boas. Hal ini sebagai lambang bahwa si penebus telah menanggalkan tanggung jawabnya dan menyerahkan kepada Boas. Kisah ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa cara Tuhan menjawab keinginan Boas, Rut, dan Naomi sangatlah unik dan rumit. Ketiganya mengupayakan apa yang diharapkan dalam doanya dengan cara yang arif dan bijaksana. Tuhan akan mengabulkan harapan dan doa umatnya, termasuk harapan dan doa anak bangsa untuk menghadirkan pemimpin bijaksana. Karena itu, marilah kita memilih dengan cara yang benar. Demikianlah pembacaan renungan malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita masuk dalam doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Sesudah kami menjalankan aktivitas sepanjang hari, ampuni juga jika ada yang tidak berkenan kepadamu. Sebelum kita beristirahat malam ini Tuhan, lindungi kami semua, jauhkan dari percobaan dan kejahatan, supaya kami semua, seisi rumah pun juga sekalian saudara kami, dapat beristirahat dengan tenang. Kami berdoa untuk Dewan PKLU yang telah mengupayakan semua program termasuk SPMAB bagi anggota PKLU. Biarlah kiranya program itu menjadi berkat bagi kami sekalian. Bapa yang ada di dalam surga, kami serahkan Dewan PKLU ke dalam tangan-Mu, mulai dari ketua sampai kepada anggota seluruhnya, di dalam mereka menjalankan tugas dan pelayanannya bagi PKLU dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi semua anggota PKLU dimanapun mereka berada, yang tersebar di seluruh wilayah GPIB. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa sebagai anggota PKLU, Tuhan memungkinkan kami untuk masih dapat beraktivitas, baik melalui ibadah-ibadah PKLU, juga melalui pembacaan SPMAB yang disiapkan oleh Dewan PKLU. Bapa yang ada di dalam surga, kami mau berdoa pada kesempatan ini untuk semua anggota PKLU. Mungkin mereka mengalami sukacita dan kegembiraan bersama anak-anak dan cucu-cucunya yang tinggal bersama mereka, ataupun yang mungkin terpisah jauh dari mereka. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka, supaya mereka boleh tetap memandang kepadamu sebagai sumber segala berkat. Demikian juga kami berdoa bagi anggota-anggota PKLU dimanapun berada, bagi mereka yang mengalami berbagai macam pergumulan, baik pergumulan karena kehidupan mereka, kesendirian mereka, ataupun mungkin juga pergumulan yang dialami karena tekanan-tekanan hidup, karena kebutuhan-kebutuhan perekonomian. Bapa di dalam surga, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau tidak akan meninggalkan mereka, Engkau cukupkan kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anggota-anggota PKLU dimanapun berada, bagi mereka yang mungkin sedang sakit, yang terbaring di rumah-rumah sakit, ataupun yang terbaring di rumah di dalam pemulihan. Kiranya mereka tidak putus asa ya Bapa. Biarlah kiranya mereka boleh tetap memandang kepadamu sebagai tabib di atas segala tabib, dan satu-satunya pengharapan kepada siapa mereka boleh bersandar kepadamu.
Kami juga berdoa bagi anggota-anggota PKLU yang mengalami sukacita karena mereka dapat tinggal bersama dengan anak cucu, ataupun mereka boleh bergembira, bersukacita karena mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan anak cucu. Bahkan mungkin mereka mengalami sukacita karena ada yang berulang tahun dan mereka boleh diikut sertakan di dalam sukacita mereka. Terima kasih ya Bapa, sebagai PKLU yang mungkin mengalami kesendirian. Sungguh keberadaan anak cucu merupakan satu penghiburan bagi kami sekalian. Kami berdoa juga bagi anggota-anggota PKLU yang sudah hidup sendiri karena sudah ditinggalkan oleh pasangan hidupnya. Kami percaya Tuhan juga tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan yang senantiasa menyertai, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bapa yang di dalam surga, pada malam hari ini kami juga tidak lupa berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, di mana pada hari ini sudah selesai menjalankan pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Biarlah kiranya sebagai masyarakat bangsa, kami semua dapat menerima siapapun yang terpilih. Jangan sampai ada hal-hal yang mengecewakan, jangan sampai ada hal-hal yang menimbulkan huru-hara. Tetapi kiranya selaku masyarakat bangsa, mereka boleh menerima semua yang terpilih, karena percaya itu adalah pilihan yang Tuhan sendiri tentukan bagi kami selaku masyarakat bangsa dimanapun kami berada. Bapa yang ada di dalam surga, malam ini kami akan beristirahat, melepaskan segala jerih lelah kami sepanjang hari. Kami serahkan istirahat kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, lindungi kami, jauhkan dari godaan, jauhkan dari segala kejahatan, agar supaya kami dapat beristirahat dengan tentram untuk esok pagi. Tuhan, bangunkan kami kembali menyongsong fajar pagi, pertanda kasih sayang Tuhan, kesempatan Tuhan untuk memberi kami hidup lagi satu hari lagi. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami pada malam hari ini yang kami panjatkan kepadamu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian Bapak Ibu anggota PKLU, Opa-opa, Oma-oma, selesailah kita dengan tugas pada malam hari ini membaca SPM AB bersama-sama. Kiranya kita semua boleh dikuatkan, disegarkan setelah mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.